Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman akan muncul ulama su, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih takut kepadanya ketimbang terhadap Dajjal. Mengapa bisa demikian? Siapa sebenarnya ulama su? Ulama su adalah ulama jahat. Dikatakan jahat karena mereka bukannya menunjukkan jalan yang benar kepada umat, namun justru rakus pada kehidupan dunia, di mana akhirnya mereka menjual agama untuk kepentingan duniawi. Ulama hakikatnya berhubungan dengan ilmu dan kebaikan. Harta dan tahta adalah godaan bagi ulama yang bisa menjerumuskan dalam kehinaan. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, ulama adalah kepercayaan Rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asik terhadap dunia, maka mereka telah mengkhianati para rasul. Karena itu jauhilah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari Abu Dzar berkata, dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, sungguh bukan Dajjal yang aku takutkan atas umatku. Beliau mengatakan 3 kali. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah selain Dajjal yang paling engkau takutkan atas umatmu? Beliau menjawab, para tokoh yang menyesatkan. Musnad Ahmad 222. Dari berbagai sumber ada beberapa karakteristik ulama su sebagai bagian dari fitnah akhir zaman, yaitu menjual ilmu kepada penguasa. Kebinasaan bagi umatku datang dari ulama su. Mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka itu. Hadis riwayat Al-Hakim. Memburu harta dan tahta. Ulama su dengan ilmunya bertujuan untuk kesenangan duniawi, mendapatkan pangkat dan kedudukan. Kitabus Sadatil Muttaqin Bisyarah Ihya Ulumuddin halaman 348. Sombong dengan banyaknya pengikut. Ia menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk memperkaya, menyombongkan diri dengan kedudukan, dan membanggakan diri dengan banyaknya pengikut. Ia terperosok dalam tipu daya karena ilmunya itu, dengan harapan hajat duniawi terpenuhi. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah halaman 7-8. Bergaya dengan pakaian ulama. Di tengah kehinaan itu, ia merasa dalam batinnya memiliki tempat mulia di sisi Allah karena bergaya dengan gaya ulama, berpenampilan seperti ulama, dan ucapannya sebagaimana ulama. Padahal secara lahir dan batin, ia menerkam dunia semata. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah halaman 7-8. Diperbudak setan dan hawa nafsu. Bencana bagi umatku datang dari ulama su yang dengan ilmunya bertujuan untuk mencari kenikmatan dunia, meraih harta dan kedudukan. Setiap orang dari mereka adalah tawanan setan. Ia telah dibinasakan oleh hawa nafsu dan dikuasai kesengsaraannya. Siapa saja yang kondisinya demikian, maka bahayanya terhadap umat datang dari beberapa sisi. Dari sisi umat, mereka mengikuti ucapan dan perbuatannya. Al-Alamah Al-Minawi dalam Faid Al-Qadir 6-369. Membela penguasa zolim. Ia memperindah penguasa yang menzolimi rakyat dan mudah mengeluarkan fatwa untuk penguasa. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan. Karena sombong, ia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Al-Alamah Al-Minawi dalam Faid Al-Qadir Syarah Jami Shogir Imam Suyuti 6-369. Membuat tipu daya. Berhati-hatilah terhadap tipu daya ulama su. Sungguh keburukan mereka bagi agama lebih buruk daripada setan, sebab melalui merekalah setan mampu menanggalkan agama dari hati kaum mukmin. Atas dasar itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sejahat-jahat makhluk, beliau menjawab, ya Allah berilah ampunan. Beliau menyebut sebanyak 3 kali, lalu bersabda, mereka adalah ulama su. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Menjilat penguasa. Ulama su ialah orang bergelar ulama yang menjilat penguasa dan menjadikan kaum kafir sebagai teman karib serta menafsirkan Al-Quran sekehendak nafsunya.